Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat Waalaikumsalam. malam. Terima kasih yang sudah hadir buat teman-teman manajemen hari ini, malam ini, di hari Minggu, hari istirahat kalian, di akhir UAS ya. Kita ketemu lagi bareng gue. Kenalkan mungkin buat teman-teman yang baru ngeliat gue juga, gue Aziz Arasid Bayuni, selaku Ketua Himpunan yang akan menjadi moderator juga di acara kita ngobrol-ngobrol bareng alumni kita, Kak Nadine. Jadi hari ini seperti tema yang bisa teman-teman baca di judul, hari ini kita akan sharing mengenai uh, pendapat dari Kak Nadine ataupun pengalaman dari Kak Nadine ya, mengenai uh, apakah ketika kita lulus ini, bagaimana kita memutuskan apakah kita lanjut studi lagi di S2 atau langsung kerja, dan hal-hal mengenai seputar hal-hal tersebut lah kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, akan ada sedikit sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana kita, dari Maria Jessica. Kepada Majes, gue persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Jessica. Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan kalian untuk ikut sharing session kali ini. Jadi, kami dari divisi HRD melaksanakan sharing session kali ini itu bertemakan bekerja atau lanjut studi. Untuk memberikan kalian jawaban nih, barangkali di sini ada yang bingung nanti kalau udah lulus tuh gue mau langsung kerja atau lanjut S2 ya. Nah, di sharing session kali ini juga akan memberikan tips-tips dari narasumber yang ada, yaitu Kak Nadine. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, thank you Majes. Mungkin tanpa berlama-lama lagi buat teman-teman yang udah hadir juga, kita akan langsung masuk aja ke acara ngobrol-ngobrol bareng Kak Nadine. Sebelum kita langsung ngobrol-ngobrol mengenai masalah dari tema kita, mungkin akan gue perkenalkan terlebih dahulu dari pembicara kita, Kak Nadine. Mungkin beberapa teman, khususnya yang batch 8, batch 9, atau mungkin nanti yang nonton ini batch 10, batch 11, karena akan ada di YouTube ya, belum kenal gitu ya sama Kak Nadine itu siapa. Jadi gue pribadi pun udah sempat sekelas juga sama Kak Nadine, jadi kita emang sempat apa ya istilahnya, temenan dalam satu kelas, jadi gue juga sempat kenal Kak Nadine secara personal. Beliau emang orangnya sangat-sangat, apa ya bahasanya tuh, sangat-sangat jago berdiskusi lah gitu Kak ya, sama dosen, sama kita juga suka diskusi-diskusi sama Serzaki gitu ya Kak. Betul. Jadi emang beliau ini, karena ini luar biasa banget, makanya hari ini pun gue pribadi yang mengajukan ke teman-teman HRD buat Kak Nadine aja nih buat jadi pembicara, karena gue cukup kenal juga sama beliau. Jadi dari Kak Nadine, batch 6 kayak yang udah gue bilang, manajemen marketing konsentrasinya, beliau udah sempat berpengalaman di beberapa bidang pekerjaan. Yang pertama itu, Kak Nadine ini udah sempat jadi digital marketing intern di Syah Establishment ya. Betul. Itu di perusahaan hotel gitu ya Kak, atau? Betul. Jadi Syah Establishment itu dia sebenarnya bergerak di industri hospitality. Jadi dia punya beberapa PT gitu di bawah Syah Establishment. Ada yang megang restoran, ada juga yang ada di nightlife, dan ada hotel juga. Oh gitu, oke. Jadi Syah Establishment itu satu PT yang punya banyak perusahaan di bawahnya gitu ya Kak? Keren, keren. Betul. Ya kemudian itu di September sampai Januari di 2020, terus Kak Nadine juga sempat jadi Digital Marketing Officer di Lumiere Pondok Indah, perusahaannya siapa Kak? Artis siapa? Lupa. Ashanti dan Anang. Nah iya itu kuehnya Shanti dan Anang itu. Terus yang sekarang Kak Nadine lagi di Burger ya Kak? Betul Sebagai sekali. sosial media spesialis. Jadi kelihatan banget, jadi fokusnya Kak ini benar-benar di bagian digital marketing banget gitu ya Kak. Artinya kalau boleh tahu Kak, itu emang Kak Nadine itu dengan sengaja apa ya, mencari career path ke sana, atau
kebetulan dapat di sana, akhirnya keterusan di sana gitu sih Kak, kalau boleh tahu Kak. Oke, sebelumnya nih berterima kasih juga ya sama Aziz dan juga Maja sudah dipersilahkan dan dipercaya untuk menjadi narasumber di sharing session kali ini. Such an honor for me. Semoga sih semua informasi-informasi yang nanti akan kita share di melalui video ini kan kebetulan akan direkam juga nih ya. Semoga bermanfaat, berguna untuk semua yang join, semua yang nonton nanti ke depannya. Oke, untuk kalau langsung nih menjawab pertanyaan Aziz, yang pertama banget nih, cuman tentang karir di digital marketing, awal mulanya sebenarnya menarik banget sih. Jadi, awalnya aku ikut kelas digital marketing nih, di Tanria Bank. Terus kok kayaknya, kan kiranya cuma pegang sosial media, paling cuma Instagram, posting, dan ngeliat engagementnya seperti apa. Ternyata, kalau untuk aku pribadi, dari digital marketing sendiri tuh luas banget cabangnya gitu. Awal mulanya jadi sebenarnya karena kepo aja, digital marketing tuh apa sih gitu. Sampai akhirnya coba internship di SKH Establishment 3 bulan, terus langsung coba iseng-iseng berhadiah di Lumiere gitu. Dan ternyata kalau untuk di dunia kerja itu, ya kembali lagi ya, maksudnya materi-materi yang kita pelajari di kampus atau baik pun di sekolah gitu, ternyata akan banyak yang kita dapetin baru-baru lagi ya di lapangan gitu. Ternyata sesuai sama apa yang aku sukain dan kebetulan emang rasanya kayaknya cukup bisa untuk bertahan di divisi ini dulu sementara. Jadi kebetulan emang pas nyoba dan ternyata emang sesuai gitu ya Kak sama ekspektasi, ternyata seseru itu gitu ya Kak. Artinya di Betul. Lumiere itu full time ya Kak, bukan intern ya hitungannya? Iya, jatuhnya full time karena kan kebetulan waktu itu pas banget awal lockdown COVID ya, kalau nggak salah tahun lalu. Aha. Jadi langsung perkuliahan kan di online tuh. Nah, jadi mulai ambil full time-nya di situ. Oke, jadi untuk experience atau perjalanan karir Kak Nadine dari awal sampai saat ini tuh kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Mungkin udah ada gambarannya. Oke, jadi selanjutnya akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita gitu hari ini, mengenai hal-hal yang kita jadi hal-hal yang kita pikirin atau hal-hal yang sering kita pertimbangkan gitu ya ketika teman-teman mungkin khususnya gue pribadi yang udah di semester akhir ataupun teman-teman yang lagi sekarang batch 8 juga ya yang akan masuk ke magang semester dikit lagi gitu mengenai kalau lulus tuh kita masih galau gitu ya buat teman-teman di sini enaknya lanjut S2 langsung atau kerja dulu atau kayak gimana. Nah, mungkin nanti dari Kak Nadine yang udah melewati masa-masa itu bisa sharing. Nah, yang pertama Kak, mungkin gue mau nanya mengenai pertimbangan Kak Nadine ya waktu awal-awal mau menyelesaikan semester akhirnya gitu. Kak Nadine tuh yang jadi pertimbangan Kak Nadine waktu mau akhir-akhir semester atau udah selesai skripsi, ini gue lanjut S2 deh, atau ini gue kerja dulu deh, atau gue S2-nya 2 tahun lagi, 1 tahun lagi. Hal-hal yang, yang jadi pertimbangan Kak Nadine waktu itu, apa aja sih Kak? Oke, ini mungkin sedikit cerita background journey aku di perkuliahan dulu kali ya. Jadi awal mulanya itu dari pas mulai internship gitu. Internship itu kan udah mulai, istilahnya kita mulai membiasakan diri kita di dunia kerja. Jamnya pasti akan beda banget sama jam kalau kita belajar gitu ya. Kadang-kadang waktunya tuh malah terlalu fleksibel kalau misalnya di dunia kerja. Saat itu masih kepikirannya untuk pokoknya selesai kuliah S1 langsung aja S2, nggak usah pakai entar-entar deh, karena udah kelamaan gitu kan. Pasti mikirnya 2 tahun buat S2, abis itu kerja langsung. Atau mungkin buat perempuan-perempuan ada yang mikirnya, gue mau nikah aja deh, nikah muda, akan ada juga yang mikir kayak gitu. Kalau aku waktu itu setelah internship, terus kebetulan arahnya malah ke Lumiere waktu itu kerja, ditambah lagi perkuliahan online, di situ mulai ada pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya adalah misalnya kalau ini kan gue lagi kerja nih gitu. Kalau misalnya gue ambil S2, kerjaan gue tinggal gitu kan. Salah satunya gitu sih, maksudnya berat atau enggak nih ninggalin kerjaan. Tapi kuliah S2 juga aku mau gitu. Pertimbangan yang kedua adalah aku
aku udah yakin betul belum jurusan yang aku mau ambil di S2 itu sesuai sama minat bakatku atau tidak gitu. Ditambah lagi aku juga suka sharing sama beberapa teman-teman yang mempunyai consideration yang sama gitu. Mereka juga ngasih advice atau beberapa pendapat bahwa nanti di S2 itu akan lebih banyak lecture-lecture atau pembahasan case study yang sesuai dengan dunia nyata gitu, di dunia kerja benar. Jadi in order untuk kita bisa mengikuti alurnya si case study di S2 ini, banyak yang menyarankan untuk cobalah kerja dulu setahun biar lebih tahu nih nanti arahan ke S2-nya mau ambil jurusan apa gitu. Kalau aku lebih ke situ sih, Jis. Oke. Jadi mungkin tadi kalau di summarize ya, jadi mungkin pertimbangannya yang pertama itu kira-kira kalau udah lagi kerja, kira-kira siap nggak untuk melepaskan pekerjaan untuk fokus ke S2, kemudian juga harus sudah tahu nih apa fokus nanti ambil S2 nih fokusnya kemana, karena dengan bekerja kan jadi lebih tahu ya kayak gimana di lapangan, dan mungkin lebih bisa nemuin interest-nya tuh ke topik seperti apa di S2 nanti yang mau diambil gitu ya Kak. Betul, Terakhir betul, tadi betul. tuh karena nanti di S2 pun pelajarannya, lecture-nya juga akan lebih banyak ngambil case di lapangan pekerjaan, jadi dengan kita kerja dulu mungkin akan lebih mudah nanti ketika menjalankan S2 gitu ya Kak. Betul, Iya, betul, keren. betul. Terus mungkin balik lagi kayak tadi yang dibilang Kak Nadine ya, kayak waktu Kak Nadine kerja di Lumiere itu kan di awal-awal COVID, terus itu kan juga sambil kuliah ya Kak kita. Betul. Nah itu biasanya mungkin di sini juga di kampus kita ada kelas karyawan juga, mungkin nanti ada maba-maba yang mau ambil kelas karyawan yang baru mau masuk gitu. Sambil kerja, sambil kuliah itu possible nggak sih Kak? Terus biasanya apa sih yang harus kita persiapkan, dan apa ya mungkin rintangan yang paling mencolok ketika kita kerja sambil kuliah, dan gimana Kak Nadine tuh ngatasin masalah itu gitu. Oke. Gimana ya? Ini based on my experience kerja di toko Lumiere kemarin ini aja ya. Jadi kalau untuk rintangan-rintangannya adalah lebih ke ini sih, lebih ke kalau aku kerja nih misalnya dari pagi ya ngikutin office hour gitu ya, tapi kan tetap di pertengah-tengahannya pasti akan ada kelas online gitu. Walaupun mata kuliahnya saat itu udah tidak terlalu banyak, tapi tetap rintangannya adalah di time management aku sendiri. Tapi tetap harus jujur dari pertama kita mulai kerjanya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh enggak, kita udah lulus kok gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi untungnya aku dari awal coba apply ke Lumiere ini tetap menyatakan bahwa aku masih aktif dalam perkuliahan. Jadi mungkin di beberapa jam di selama office hour akan tetap ada Google Classmeet ya kalau salah, Google Meeting gitu kan. Dan kebetulan di kantor yang sebelumnya itu juga diperbolehkan untuk sambil kuliah. Jadi kalau untuk aku pribadi si rintangan time management ini malah sebenarnya lebih membantu aku membiasakan diri untuk ngatur waktu aja sih sebenarnya gitu. Karena di dunia pekerjaan itu sebenarnya kita udah nggak bisa banyak alasan gitu loh, Jis. Jadi ini misalnya teman-teman udah sambil kerja nih, terus misalnya, aduh nggak bisa ngerjain tugas kuliah nih karena kerjaan lagi sibuk banget, ataupun sebaliknya gitu. Itu memang cukup menjadi rintangan, tapi kalau nanti udah di dunia kerjanya itu bukan jadi alasan sama sekali gitu. Kalau memang lo udah siap kerja sambil kuliah, berarti udah siap menerima resiko pembagian waktu tersebut gitu. Dan harus profesional gitu ya Kak dengan. Betul, intinya harus profesional. Oke. Mungkin gue pribadi mungkin mau menyentil gitu buat teman-teman di sini, karena yang hadir juga kebanyakan anak-anak himpunan gitu. Jadi buat anak-anak Student Association Management ini, anak-anak HMJ kita, dengan kalian berorganisasi pun nanti kalian akan ketika ada di posisi kayak Kak Nadine, ketika kalian kerja atau magang sambil kuliah, kalian udah terbiasa gitu untuk gak nyari-nyari alasan terus, kayak misalkan dikit-dikit, Kak izin Kak ini, Kak izin Kak ini. Justru jangan terlalu mudahkan kalian untuk izin, kalian harus bisa belajar untuk time management, karena nanti akan sangat, apa ya istilahnya, ketika kalian udah masuk ke dunia kerja pun akan, oh gue udah terbiasa untuk ngatur jadwal, untuk nyesuaiin, oh gue punya tanggung jawab di sini, gue punya kerjaan di sini, artinya ini Betul, harus selesai saat ini, deadline-nya ini saat ini, kayak gitu-gitu ya Kak.
Betul. Jadi sebenarnya kalau gini, keuntungannya gitu. Ini buat aku pribadi, aku mengambil ada keuntungan selama kemarin iseng-iseng coba kerja gitu ya. Kebetulan 8 bulan lah di dunia gitu. Keuntungan dari si pembagian karena ribet kerjaan juga gitu kan. Karena kita tim marketing kan kita bikin promotion, mungkin bikin campaign gitu-gitu untuk perusahaan kan. Ditambah lagi harus ada UAS, ada UTS dan lain-lain, belum lagi tugas-tugas lainnya. Keuntungan buat aku adalah lebih ke ternyata gini toh, semakin kita tua gitu ya, banyak yang dihandle tuh kita makin tahu skala prioritas kita gitu loh. Mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang kayaknya ini masih bisa kedua, ketiga deh gitu. Itu cukup penting banget, Jis. Apalagi kalau misalnya nanti kita mau menentukan S2 dulu atau kerja dulu atau bahkan jalannya bersamaan gitu. Iya, jadi tadi mungkin yang di-highlight adalah skala prioritas gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman yang udah belajar, kalau nggak salah di mata kuliah manajemen atau professional manajemen itu ada juga nanti ada chart-nya itu ya, yang time management, gimana cara kita menentukan yang mana yang bisa didelegasikan, mana yang harus diprioritaskan, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih baru masuk kuliah yang ambil jurusan manajemen, tenang aja, nanti bakal belajar lebih dalam di mata kuliah, jadi jangan tidur walaupun online mungkin teman-teman nanti, karena kan sangat penting banget gitu ya Kak. Dan mungkin tadi yang bisa gue highlight itu adalah komunikasi ya sama pihak kantor, pihak manapun, kayak ngasih tahu sejujur-jujurnya kayak saya masih kerja, saya masih kuliah, dengan kuliah saya full hari ini, jadwalnya seperti ini, jadi bisa dikomunikasikan dengan baik dan nanti jadinya akan lebih mudah gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, berikutnya itu adalah kalau tadi kita udah membicarakan tentang kerja sambil kuliah, yang berikutnya itu adalah banyak stigma masyarakat, orang-orang itu yang merasa takut ya mengenai ambil S2 tuh kayaknya apa ya, wah banget gitu, kayak harus pinter banget, harus yang orang emang punya nilai akademik tinggi sejak awal, yang punya ambisius tinggi gitu. Sehingga orang-orang agak-agak punya paranoid ketika ambil S2, gue nggak pinter-pinter banget, jadi kayaknya fokus di kerja aja deh gitu. Nah sebenarnya dari Kanadin ya, yang Kanadin tahu atau dari pemahaman atau apa ya, pendapat pribadi ya, Kanadin, S2 itu di benak Kanadin sendiri itu seperti apa sih Kak? Dan gimana tentang orang-orang, stigma orang-orang kayak gitu gitu. Kan tadi juga Kanadin cukup interest ya, punya kemauan buat lanjut S2 itu sendiri. Betul. Gimana? Oke, kalau untuk stigma orang-orang ini, memang betul sih banyak yang bilang, aduh, apa susah, gue nggak terlalu bisa, gue nggak, otak gue udah capek, banyak yang gitu kan ya. S1 aja udah lama banget gitu kan. Kalau menurut aku pribadi, S2 itu untuk lebih mempersiapkan aku di dunia nyata aja gitu. Kayak gini, banyak orang mikir, gue juga bakal kerja sama orang, gue nggak akan bikin bisnis sendiri gitu. S1 aja cukup lah gitu kan, yang penting gue bisa muterin duit gitu. Tapi kalau udah kamu lihat di luar dari situ gitu ya, kalau menurut aku pribadi, S2 itu lebih, anggap S1 nih kita udah matang nih, udah punya ilmunya nih misalnya gitu kan. Kita udah tahu, anggap kita semua nih anak manajemen gitu ya, misalnya maupun finance atau marketing, kita pasti ngerasa S1 udah cukup lah, pegangan kita udah ada nih, tinggal kerjanya gitu. Tapi kalau buat aku di S2 itu akan lebih membuat kita makin siap, makin yakin. Anggap kalaupun kita mau bikin bisnis, kita udah tahu nih keynote-nya apa aja sih gitu kan. Terus sama kalaupun kita mau bekerja sama orang, kita juga tahu cara nge-handle-nya dan menganalisa semua masalah-masalah yang akan terjadi di bisnis tersebut, di perusahaan tersebut tuh kita harus ambil langkah seperti apa gitu. Karena menurut aku di S2 itu sebenarnya lebih ke pemahaman di jenjang yang selanjutnya gitu nggak sih? Kalau menurut aku sih ke situ ya, karena itu salah satu consideration aku juga tuh kenapa aku awalnya mau ambil S2 langsung. Oke. Gitu. Nah, untuk yang stigma mengenai kayak harus yang
ambis banget di pendidikan atau di bidang akademik itu gimana Kak pendapatnya Kak? Oke, kalau harus ambis, harus apa sebenarnya kalau ngomongin ambis atau enggak ya dari mau masuk dari SMP mau masuk SMA juga sebenarnya Iya udah sih. harus punya niat untuk sekolah nggak sih? Kalau Iya, iya, misalnya iya. emang kamu nggak mau sekolah ya nggak akan berjalan juga gitu kan. Yang waktunya harus belajar kamu jadi nggak mau belajar gitu kan. Jadi harusnya sih stigma itu udah nggak ada ya, apalagi kalau udah di era-era anak-anak open minded kayak kita sekarang ini harusnya udah nggak ada sih stigma kayak gitu. Atau mungkin ya karena S2 itu kan lebih menjurus juga. Ya lo ambilnya topik yang emang lo semangat atau yang suka gitu ya. Betul, betul. Jadi harusnya apa sih pemikiran bahwa akan sulit atau apa malah harusnya sih tidak ya, karena kan memang kamu udah tahu ini yang emang pengen aku ambil, pengen aku pelajari lebih banyak Hmm. gitu kan. Jadi rasa itu harus dikalahin sama rasa kita semangat kepo untuk interest untuk gali lebih dalam hal-hal tentang itu Betul. gitu ya Kak. Yes. Oke, oke. Terus nah itu kan tadi udah mengenai pendapat ketika kita mau ambil S2-nya. Nah, kalau misalnya posisinya adalah ketika kita ya mungkin akan banyak mayoritas ya kayak Kanadin juga seperti yang tadi mungkin dengan consideration yang tadi dibilang akan jauh lebih baik kita ada pengalaman kerja dulu mungkin setahun 2 tahun sebelum ambil S2. Nah, takutnya ketika kita udah kerja ngerasain dikasih gaji udah punya ngasilin duit gitu ya Kak. Kira nyaman dan kita nggak tahu nih kapan gue bisa ambil S2 deh gitu. Apakah kita nunggu karir kita stuck gitu di satu posisi dan kita harus ambil S2 biar kita bisa naik karirnya atau ketika kita oke yang penting gue udah tahu A B C gue rasa cukup gue lanjut S2 atau kayak gimana sih kalau menurut Kanadin sendiri atau mungkin yang Kanadin siapin buat Kanadin sendiri strateginya kayak gimana gitu Kak? Oke. Oke nih sekali lagi mungkin aku perjelas dulu statementku pribadi dalam sharing session kali ini adalah menurutku ya Iya. untuk bekerja dulu sebelum S2. Pada akhirnya aku memilih di titik tersebut gitu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan kapan sih siapnya untuk setelah bekerja mulai ke S2 gitu. Kalau aku mikirnya gini, oke berarti kerja aku tuh udah mulai hampir 1,5 tahun lah berarti ya, hampir 2 tahun aku mulai kerja full time. Menurut aku sebenarnya kalau dibilang siap nggak siap, sebenarnya siap-siap aja sih untuk mulai S2 gitu. Cuman balik lagi, kadang-kadang memang kita nggak bisa memungkiri ya, maksudnya udah dapet gaji, udah ternyata S1 aja juga udah bisa kerja lagi gitu kan. Terus tanpa S2 kayaknya bisa langsung belajar di lapangan aja deh gitu kan. Tapi mungkin nggak tahu next year kalau memang misalnya memungkinkan gitu, kalau bisa lanjut S2 sih segera kalau buat aku pribadi gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain gitu yang mungkin masih bingung, sebenarnya kalian bisa mulai ngelihat kesiapan kalian untuk belajar lagi, komit sama S2 itu sejauh mana gitu. Walaupun kalian udah kerja ataupun nggak sambil kerja, misalnya mau istirahat dulu dari sekolah-sekolah gitu kan. Itu komit dulu tuh kalau misalnya kalian ngerasa udah cukup deh gue main-main gitu kan, gue mau mulai belajar lagi, itu langsung aja kalau menurut aku. Karena buang-buang waktu kan juga nggak bagus ya Ziz gitu. Daripada nggak ngelakuin apa-apa yang berguna gitu kan. Jadi mulai diperhatiin aja kapan bisa siap mulai S2. Sama satu lagi sih kalau misalnya ini mau lanjut S2 kan biasanya teman-teman juga pasti akan research gitu ya, kayak mau ambil kuliah di mana, jurusannya biasanya adanya apa aja sih yang berhubungan sama divisi kalian gitu, berhubungan sama jurusan kalian gitu. Itu biasanya dia ada requirements-nya, kayak misalnya ada juga beberapa streaming di S2 yang membutuhkan misalnya experience kerja setahun atau mungkin 2 tahun. Tapi ada juga beberapa cabang jurusan yang tidak membutuhkan experience kerja. Nah, beda-beda kampus itu beda-beda requirements. Mungkin itu bisa jadi salah satu consideration teman-teman untuk menentukan kapan siap kapan enggaknya untuk mulai S2 gitu. Oke, jadi balik ke komitmen ya, ketika kita udah bisa komit nggak, kita udah yakin nggak untuk lanjut S2, karena mungkin nggak bisa setengah-setengah gitu ya, kalau udah ambil S2 emang udah harus serius untuk jalaninnya. Betul. Dan
mungkin yang tadi yang mengenai requirement apakah harus kerja atau enggak, artinya kita harus sudah tahu dulu kita mau S2 tuh mau belajar apa gitu. Jadi kita bisa Betul. searching dulu kayak gimana requirement-nya, terus nanti bakal belajar tentang apa gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus juga mungkin ini balik lagi ya, mungkin nggak harus dari experience Kanadin, tapi juga harus mungkin bisa dari pendapat pribadi, opinion pribadi, ataupun dari knowledge-nya Kanadin dari sharing-sharing mungkin sama teman-teman Kanadin gitu yang lebih senior. Sebenarnya tuh nanti di dunia kerja gitu kan, apalagi karena ini udah hampir setahun juga di dunia kerja. Apakah yang S2 itu udah pasti lebih bagus sih karirnya, atau mungkin sekarang sebenarnya title tuh udah nggak terlalu nunjukin banget, karena mungkin trennya sekarang orang-orang bilang kayak, oh Bill Gates juga sekarang udah nggak lihat title kok gitu, langsung dilihat langsung skillnya gitu kan. Jadi orang-orang sekarang banyak yang tertariknya tuh lebih ke belajar fokus ke satu topik yang pakai sertifikat gitu kan, atau pelatihan-pelatihan yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut Kanadin sebenarnya, atau mungkin dari yang Kanadin tahu dari dunia kerja yang udah Kanadin jalanin gitu, kira-kira S2 tuh sangat mempengaruhi nanti di jenjang karir, apakah akan jadi lebih mudah atau gimana gitu, Kak? Oke. Ini pertanyaan cukup menarik sebenarnya, karena jawabannya juga bisa sensitif ya. Mungkin teman-teman bisa ada yang mengartikannya jadi kemana-mana gitu. Tapi ini aku ngomong in general aja, based on my experience kemarin gitu ya. Jadi kalau waktu kemarin aku kerja tahun lalu di Lumiere itu aku belum lulus jatuhnya, gitu kan. Jadi purely mereka ngelihat aku kemampuan aku dalam bekerja di suatu perusahaan dan responsibility aku memegang divisi aku seperti apa gitu ya. Jadi gimana cara kita gimana ya, kalau misalnya kita S1 udah lulus, kita kan mungkin consideration untuk perusahaannya satu lagi adalah, oh dia udah lulus S1, mungkin dia akan bisa langsung menentukan kan gaji kamu di berapa misalnya gitu ya, atau mungkin mereka udah langsung mikir, oh berarti mereka si orang ini udah berkompeten nih untuk kerja di sini, karena jelas kita udah graduate gitu kan. Tapi buat yang belum graduate kayak aku kemarin gitu, perusahaan ternyata bisa juga menilai dari beberapa poin-poin lain, misalnya kemampuan tadi, terus kedua cara memecah ngambil solusi yang tepat banget itu seperti apa, dan bekerja sama orang-orangnya seperti apa. Nah ini menurut aku soft skill kayak gitu yang kita juga udah pelajari di kampus atau mungkin di rumah atau sama teman-teman lain gitu, itu sangat kepake banget sih gitu. Jadi pun kalian mau ngambil S2, sebenarnya gini, kalau untuk kayak perusahaan-perusahaan sekarang gitu ya, itu banyak juga kok yang udah ngelihat gak cuman dari ijazah gitu, mau S1, S2, S3 gitu ya. Jadi mereka sekarang lebih banyak ngelihat juga, lo bisa apa deh gitu. Lo bisa kasih perusahaan gue apa, jagonya lo ngapain, tinggal dibuktiin aja gitu kan. Tapi kalau buat aku pribadi untuk S2, setidaknya sampai S2 dulu nih ya, nggak usah ngomong sampai S3 deh. Tapi kalau sampai S2 buat aku lebih kayak, aku tetap harus punya pegangan S2, karena somehow di perusahaan-perusahaan besar pun akan tetap mematok worth-nya kalian itu sesuai ijazah yang kalian punya, ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang bisa kamu buktikan gitu. I see. Jadi mungkin ya itu ya tadi dari pengalaman kalian pun terbukti kalau sebenarnya soft skill pun akan sangat penting banget buat perusahaan-perusahaan sekarang gitu ya Kak, trennya. Jadi teman-teman yang di sini pun ataupun nanti yang di luar himpunan pun jangan apa ya istilahnya, jangan meremehkan gitu ya buat belajar kerja sama tim mungkin di himpunan sendiri pun masih banyak yang teman-teman menyepelekan gitu. Gue yang penting dapat sertifikatnya aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu harus juga tuh. Tapi dia sendiri nggak mendevelop dirinya buat belajar teamwork, nggak belajar komunikasi gitu-gitu, nggak belajar time management. Itu kan soft skill yang harus dilatih dari awal, dan
ada wadahnya gitu, ada wadah himpunan ini buat wadah kalian untuk improve diri kalian ke arah sana. Dan mungkin Betul. kalau boleh balik lagi curhat pribadi gitu ya Kak, gue berharap banget buat teman-teman himpunan nih, dari mungkin setelah sharing-sharing ini, setelah dapet insight dari Kak Nadine, lebih semangat lagi di himpunan gitu ya, lebih serius lagi, Betul. karena emang akan sangat-sangat berasa bedanya gitu Kak, kelihatan nanti ketika kita udah masuk dunia kerja gitu kan. Nah, berikutnya adalah mungkin ketika kita mau ambil S2, ya kayak kita ambil S1 ya, mungkin banyak yang berpikir kayak, gue udah jadi beban orang tua gitu sekian lama, dan setelah gue wisuda jadi S1 terus langsung ambil S2 tanpa ada kerjaan atau pemasukan, masa harus bebanin orang tua lagi, atau harus dari mana gitu buat biayain S2, sedangkan S2 juga perlu biaya gitu kan. Iya. Mungkin bisa pandangan Kak Nadine sebenarnya kira-kira gimana, apakah ya udah nabung dulu atau mungkin nyari beasiswa, scholarship, atau Iya. kayak gimana sih Kak untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Oke. Ini juga lucu sih, maksudnya kita banyak banget kayak orang-orang, banyak berita-berita juga gitu ya, yang harusnya teman-teman juga udah pernah lihat nih berapa kali viral juga. Kayak misalnya seorang petani nggak punya uang, hidupnya biasa-biasa aja, tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus sarjana gitu. Jadi kalau menurut aku banyak jalan menuju Roma sih gitu. Selama emang kamu mau mencapai sesuatu, pasti akan ada jalannya gitu. Pun jalannya itu kamu harus menabung dulu, ya itu udah salah satu jalannya gitu. Atau kamu mungkin mau kerja dulu untuk menabung, kalau memang benar bisa menabung ya, gitu, nggak dipakai buat yang lain-lain, pasti juga akan jadi gitu. Jadi jangan takut, maksudnya hal-hal kayak gitu mulai dipikirin aja, tapi jangan dijadiin ketakutan untuk sampai nggak ngambil S2 atau kecuali kalau memang benar-benar emang nggak mau ngambil S2 gitu. Tapi nggak ada yang dirugiin lah, malah jadi banyak untungnya kalau ngambil S2 sebenarnya. Jadi kalau emang udah niat di S2, dan kalau kita komit dan pengen dengan serius, selalu ada jalan menuju biskuit kalau kata Kak Nadine tadi. Selalu ada jalan menuju Roma. Betul. Oke, mungkin juga tadi opsinya adalah nyari-nyari scholarship gitu ya, jadi nyari-nyari beasiswa. Ya, scholarship juga bisa, bener banget. Karena setahu aku pribadi juga banyak banget yang nawarin beasiswa S2 kalau kita emang punya prestasi, ataupun emang kita bisa membuktikan gitu kalau kita tuh pantas buat lanjut S2 dengan beasiswa. Dan cukup banyak sih yang provide itu kalau nggak salah. Betul. Itu kembali lagi ke poin yang tadi, matengin dulu, cari dulu nih sekolah-sekolah yang diniatin mau coba di mana, karena requirement-nya beda-beda, dan scholarship-nya juga beda-beda gitu loh. Jadi mulai searching, mulai dipikirin gitu gimana untuk bisa ke sana gitu. Oke. Mungkin di sini juga teman-teman banyak yang belum on cam, nggak tahu nih dia ngeliatin apa enggak, dengan apa enggak. Jadi ya kayak misalkan kayak siapa sih, Samantha, apakah sambil makan apa sambil main, atau Arik, Makrizan. Jadi sebelum kita lanjut, untuk memastikan teman-teman di sini masih dengerin atau udah mulai ngantuk atau udah jenuh, gue akan kasih ke Raisa untuk ice breaking untuk games ya. Jadi ini gamesnya gimana sih, ada duit nggak nih gamesnya? Ada sih, ada tapi cukup buat beli-beli ya, rokok paling. Janji jiwa ada lah ya. Iya, satu itu. Minum-minum kopi. Oke, lanjut aja ke Raisa gitu buat mimpin gamesnya. Silakan, Sa. Oke, teman-teman semuanya, my friend. Jadi di sini gue mau iniin ke kalian games. Nah, jadi gue jelasin dulu ya. Jadi nanti gamesnya ini Maria Jessica bakal jadi wasit sekaligus bantuin gue buat ngelihat jawaban siapa yang benar dan kalkulasiin nilai. Tuh. Nah, jadi coba gue share screen dulu. Jangan dulu deh, terketahuan. Nah, jadi gini, gue ada 7 foto. Nanti 7 fotonya ini bakal gue share screen satu-satu. Di setiap fotonya bakal ada satu emoji. Dan itu ada di reaction di Zoom. Di Zoom meetingnya ada di reaction.
Makanya buat kalian yang join pakai laptop atau pakai handphone, langsung buru-buru lihat reaction, dan kalian harus jawab emoji sesuai dengan apa yang udah gue taruh di foto itu. Dan itu kecil banget, jadi kan kalian harus bener-bener cari, atau kalian harus zoom, bener-bener kayak kalian harus fokus gitu. Gitu teman-teman. Setuju kali ya? Siap, siap. Ya, oke. Jadi semuanya boleh ikut, bahkan Kak Nadine atau Aziz juga boleh ikut, terserah. Buat seru-seruan aja sih. Gue share screen ya. Silakan. Oke. Nah, jadi kayak di sini, kalau kalian bisa lihat, ini kan kayak ada gambar rumput. Nah, di rumput ini bakal ada satu emoji tuh kalau kalian lihat sebenarnya. Nah, jadi di sini gue kasih kalian waktu, gue pakai timer, gue bakal pakai timer. Gue kasih kalian waktu 1 menit buat cari di reaction Zoom meeting-nya, dan kalian jawab. Dan foto ini bernilai 10 poin. Gitu. Kita boleh nebak berkali-kali atau seorang teman boleh sekali doang? Pokoknya nanti setelah timer selesai, setelah 1 menit selesai, Majes bakal ngelihat siapa yang aja udah nge-reaction dan berhasil nyari emoji tersebut, dan langsung bisa dikalkulasiin poinnya gitu. Oke. Oke, Majes siap, Majes? Siap kan? Ntar gak siap lagi. Oke, gue mulai ya. Cari ya guys, gue mulai. Start. 59, 58. Sebenarnya gampang sih. Ada cara juga ngecit-ngecit dikit lah. Cuman kalian pinter-pinter deh, karena ntar semakin lama, semakin lanjut ke foto-foto berikutnya, waktu yang gue kasih juga bakal makin sedikit. ...20 detik lagi ya guys. Gue akan countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Dah, gimana Jess? Udah kelihatan siapa yang jawab benar dan salah? Yang benar aja sih dihitung, yang benar aja. Ada nggak? Nge-freeze ya Majesnya. Iya, nge-lag kali dia ya. Gue takutnya dia nggak ini lagi. Ini dikasih tahu nggak sih apa jawabannya? Di zoomin nggak? Lihat dong. Jess, dapat kan? Ini mau lanjut dulu atau langsung diumumin pemenangnya? Lanjut dulu kan? Boleh di akhir aja kali ya? Iya, di akhir aja kita umumin. Tapi gue bakal kasih jawabannya ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya kalau gue zoom, kelihatan nggak sih kalau gue zoom? Kelihatan. Itu Nah, ini tuh bentuk baterai ada di reaction, baterai warna hijau. Kayak kalian pada salah semua deh. Oh, ini. Ya kan? Ya Allah, nggak fokus nih, males banget gue ya. Kirain down. Nah, lanjut. Lanjut ya. Majes, selalu stay tune ya. Oke, kita lanjut ke foto kedua. Nah, jadi di foto kedua ini, gue kasih waktu 50 detik, 60 detik, 1 menit juga, buat kalian cari emoji kayak yang di foto pertama tadi, cuma emoji beda. Mungkin kalian udah kelihatan karena agak gede sedikit. Nah, ini bernilai 20 poin. Oke teman-teman, langsung cari di reaction. Gue akan mulai dari sekarang. Silahkan mencari. Tiga puluh 38 detik, 37.
Gue akan countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Titik. Oke. Majes, udah kelihatan belum? Udah, yang pertama udah. Stop. Yang ini udah kan yang hutan? Dah. Dah, jadi gue akan membuka jawabannya, dan jawabannya benar adalah, ini adalah emoji handphone. Nggak bisa di zoom, ini udah paling mentok. Tadi kayak gue ngeliat ada yang bener deh jawabannya. Selamat ya yang bener. Aku benar. Itu yang pertama. Sorry, kenapa? Oh, ada yang ngomong sih? Enggak ya? Oke, kita lanjut ke foto ketiga. Nah, jadi di foto ketiga ini berdurasi 50 detik dengan poin 30. Ya guys, ini gampang sih sebenarnya ya. Kalau gitu gue langsung mulai aja. Dimulai dari sekarang. Jawabnya gimana ini? Di reaction. Gue mau jawab. Iya, reaction, pakai reaction jawabnya. Stiker. Pakai stiker di reaction itu loh. Bukan di chat ya? Emang di chat? Enggak. Ini kan di reaction yang di kamera kita. Di gue nggak ada reaksinya, cuma dikit banget. Boleh ketik aja, boleh ketik. Bisa titik tiga coba. Bisa di ini loh, bisa di full gitu, emoji banyak banget kayak ini. Ya, Majes bingung tuh kasih semuanya jawab. 3, Dibantuin teman gue. 1. Oke, Jess, dapat gak? Dapat. Dapat ya. Ini mah jawab semua, gampang. Easy ini mah. Gitu ya, Kita lanjut ke foto keempat. Ke foto keempat. Ini foto keempat berdurasi 40 detik dengan poin 40, teman-teman. Jadi yang belum ikutan dari awal boleh langsung ikutan aja, karena belum tentu yang tadi ngejawab bener tuh bakal menang. Tuh. Kita mulai dari, wait ya. Kita mulai dari... Belum mulai, Sun. Kita mulai dari sekarang, 40 detik ya guys. Silakan cari emot di sini dan reaction. Masih ada 3 foto lagi kok. Nah, semangat. Lumayan duit. Bray, ikutan lu, Bray. Brian nge-cheat, biasanya jangan diajak. Oh iya. Kayak kemarin nge-cheat. Asik. Ada yang jawab bener tuh, oke. 4, 3, 2, 1. Tetot. Udah, Jess? Dapat gak? Dapat. Dapat ya. Kita lanjut ke foto ke-5. Nah, kalian lihat ya di sini. Ini foto ke-5, durasinya 30 detik dengan poin 50. Dengan poin 50. Kita mulai dari sekarang. Ayo, silakan cari reaction-nya teman-teman semua. Gue kasih clue deh, dia di deket-deket sofa. Kelihatan sih sebenarnya, tapi kalian jelas gak itu kira-kira emot apa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang dapat ya, Jess ya? Itu pada jawabnya di chat ya, bukan Oh, di... nggak apa-apa kalau misalkan dijawab di chat dan benar, hitung aja poinnya nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau mereka nggak ada reaction, tapi seharusnya itu ada reaction loh. Kan bohong nih kan, pura-pura, emoji dikit banget, Kik. Biar bisa jawab dari chat. Di gue nggak ada. Di gue juga nggak ada tahu yang speaking head ini. Iya, di gua juga nggak ada. Ini update makanya. Ini anulir ini Nggak apa-apa. salah ini soalnya nih. Ya apa kan boleh jawab dari chat tadi, nggak apa-apa. Kita lanjut ke foto ke-6. Ayo guys. Foto ke-6 Masih ini, lagi. gue cuma ngasih waktu 20 detik. Cuma 20 detik dengan poin 60. Ya. Kita mulai dari sekarang.
Ayo, silakan cari. Majes, waskitku, Anda harus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Nggak ada yang jawab. Gak ada yang bisa ya? Nggak ada yang bisa. Sayang sekali teman-teman. Ini nih sebenarnya tiket loh, tiket movie gitu, movie tiket gitu, warna kuning. Kita lanjut ya ke foto terakhir. Foto terakhir semakin sulit, tapi gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Nah, ini tuh cuma 10 detik. Boleh nih sekarang kalian mau cari. Citing-citing dikit boleh lah. 10 detik dengan poin 70. 70 poin teman-teman. 70 poin loh. Jadi, silahkan mencari dari sekarang. Foto terakhir ya. Setelah ini kita ada pengumuman siapa yang menang. Udah selesai. Cepet sekali. Dapat gak, Jess? Kok ada yang reaction love sih tadi? Lucu banget. Dapat gak, Jess? Telat itu, telat. Dapat. Dapat. Ini wasitnya harus ini ya, harus adil ya, nggak boleh curang nih wasitnya ya, kawan. Oke, kalau gitu teman-teman semua, gue stop share screen dan akan gue spotlight ke Majes untuk announcement siapa pemenangnya. Tapi belum dihitung poinnya, tunggu, sabar. Oke, silahkan kalkulasi. Mama nggak ngitungnya nih? Atau mau kita announcement di akhir ini kali ya, di akhir sharing session sih, gimana? Iya kali ya, biar Ya kalau nggak deg-degan dulu ya, sambil nungguin. Itu. Oke, kita lanjut ke Aziz sebagai moderator. Thank you semua. Oke, thank you Kika dan kawan-kawan yang sudah ikut gamesnya. Jadi mungkin banyak yang nggak ada reactionnya. Tadi ada yang share itu dia reactionnya itu nggak bisa banyak gitu, jadi cuma ada 4 doang apa yang itu. Tapi ya itulah kehidupannya. Jadi emang ada rintangan dan kendala. Ya udah, itu hanya gimmick saja, gengs. Jadi jangan terlalu baper kalau kalah ya. Kita harus legowo gitu menghadapi kekalahan. Oke, lanjut lagi ke ngobrol-ngobrol bareng Kak Nadine kita hari malam ini. Kayak kita udah banyak ngobrolin tentang mulai dari pekerjaan, terus juga kuliah sambil kerja, terus tentang kita singgung-singgung tentang S2 gitu ya. Nah, sekarang mungkin gue mau nanya mengenai baik lagi ya ke pengalaman kalian yang udah masuk ke dunia kerja. Nah, ini sebenarnya tadi udah dibahas sih, lebih penting mana perusahaan melihat apakah latar belakang pendidikan atau experience. Mungkin ini lebih ke ketika kita ngelamar kerja kali ya, kita sebenarnya bakal dilihat di apakah IPK kita akan sangat mempengaruhi, apakah kampus ya harus di kampus ternama atau kampus ya walaupun tidak terkenal amat seperti Tanri Abeng pun masih possible kok buat masuk ke perusahaan-perusahaan yang mungkin prestige gitu ya, perusahaan yang bagus. Gimana tuh Kak? Sepenting itu Kak sih sebenarnya? Oke, berarti ini pertanyaannya lebih ke harus S2 dulu atau enggak gitu ya? Lebih ke ketika kita masuk ke dunia kerja itu dilihat banget gak sih pendidikan kita apa dengan latar belakang pendidikan sama latar belakang experience kita berbanding jauh nggak? Apakah sangat dilihat experience doang, pendidikan nggak terlalu dilihat, apa sebaliknya atau 50-50 atau gimana? Oke, ya balik lagi ke yang tadi kita udah obrolin juga sih Aziz dan teman-teman. Jadi lebih ke kamu bisa nunjukin apa sih gitu untuk perusahaan tersebut gitu loh. Nanti dengan sendirinya dia akan jadi brand. Kamu akan nge-branding diri kamu sendiri dan kamu bantu juga untuk nge-branding si kampus-kampus kamu ini gitu loh. Itu satu. Terus kedua, sama-sama penting. Kalau ditanya mana yang lebih penting, sebenarnya sama-sama penting. Dengan kamu berpendidikan ataupun tidak gitu ya, tapi pengalaman, pendidikan, semuanya sama-sama penting untuk dunia kerja gitu. Lagi juga kalau untuk di
apa sih perkantoran gitu, kayak misalnya kamu fresh graduate nih belum ada experience apa-apa, nggak mungkin dong kamu nggak kerja sama sekali, cuman gara-gara kamu bingung, gue belum ada pengalaman kerja pasti nggak diterima nih. Jadi Nah, semua semua kan semakin pasti nggak akan ada. ada mulanya nih. Ya, pasti kan semuanya akan ada mulainya nih, startnya di mana. Nah, itu biasanya perusahaan akan memberikan waktu masa percobaan. Ada yang per 3 bulan, ada juga yang per 6 bulan. Nah, dari 3 sama 6 bulan ini beda-beda sih. Ada juga yang mungkin cuma berapa lama gitu sesuai dengan kontrak kerjanya. Nah, dari 3 sampai 6 bulan ini, kalau memang kamu ada bekal pendidikannya gitu, itu akan jadi satu nilai plus gitu ya. Tapi untuk membuktikan pendidikan kamu ini, kemampuan kamu itu ya di selama masa percobaan nanti. Entah berpengalaman ataupun tidak gitu. Sama-sama Jadi penting sih. hampir seimbang gitu ya, sama-sama Ya, penting dan sama-sama dilihat dari pihak perusahaan ketika mau nge-hire orang gitu ya. betul. Nah mungkin Karena gini sih, Jis, kalaupun kalaupun kamu ada nilai, istilahnya gimana ya, kamu kasih ijazah nih gitu, tapi yang bekerja itu kan nanti akan kamunya kan dengan pemahaman kamu gitu loh, bukan ijazahnya akan bekerja gitu. Jadi betul. tetap akan dinilainya nanti ya dari kontribusi kamu ke perusahaan tersebut gitu. Jadi yang kerja bukan ijazahnya guys, yang kerja itu kita. Ijazah Betul. bagus kalau kita yang nggak Jadi bisa. jadi mulai dihapus pemikiran gini, udah nilai biasa aja yang penting lulus. Nah, sih jangan kayak gitu tuh, tetap di ya semampu kamu sebaik-baiknya gitu. Jadi harus diikhtiarkan semaksimal mungkin gitu ya Kak. Betul. Oke, karena akan cukup penting juga tadi kayak katakan dua-duanya akan sangat penting gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini ada yang menyepelekan salah satu. Jadi harus sama-sama diimbangin, diusahakan buat semaksimal mungkin gitu ya. Betul. Nah, terus untuk mungkin tadi yang udah sempat kita bahas juga dari ketika kerja sambil kuliah. Karena nanti kalau S2 pun mungkin banyak yang kuliah sambil kerja juga ya kali ya kebanyakan. Nah, dari Kak Nadine yang udah sempat ngalamin gitu kuliah sambil kerja, apakah itu intern ataupun bahkan sempat full time tapi sambil kuliah juga. Mungkin tips dan trik dari Kak Nadine untuk time manajemennya kayak gimana sih Kak? Untuk kita nanti kalau misalnya kita ada di posisi kayak gitu. Oke. Mungkin ini aku gimana ya? Kan aku kemarin kebetulan bergabungnya di F&B, di perusahaan F&B. Jadi kalau untuk F&B itu F&B itu food and beverage ya, jadi mungkin di restoran atau hospitality gitu-gitu, itu waktunya sangat fleksibel guys. Jadi tidak memudahkan tapi tidak juga menyulitkan untuk membagi waktu sebenarnya. Mungkin kalau kayak perusahaan-perusahaan yang kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, mungkin udah pasti gitu ya, breaknya di jam sekian, jadi mungkin lebih mudah membagi waktu sama perkuliahan gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, gimana cara menyiasati time management ini gitu, kerja sambil kuliah, adalah dengan misalnya kuliah, misalnya nih satu mata kuliah dalam sehari, misalnya 40 menit atau 1 jam gitu ya, itu tinggal dilihat aja kapan aku ganti jam istirahat aku di kantor untuk mengikuti kelas online dan seperti itu gitu. Unless kalau memang benar-benar lagi ada yang tidak bisa ditinggal, itu cukup terbuka aja sama kantor juga sama kampus. Jadi yang poin tadi nih sih ditambahin kejujurannya itu jangan cuma ke pihak perusahaan, tapi ke kampus juga harus bilang bahwa kita juga sambil mulai bekerja loh gitu. Karena ya kembali lagi kampus juga pasti kadang nggak akan menerima alasan nggak ngumpulin tugas karena kerja dan lain-lain. Oke, mungkin mengenai tadi yang dibilang Kak Nadine, kita juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan dosennya gitu ya Kak untuk kondisi kita. Nah, dosen pun kan beda-beda ya orangnya, tipe kalnya. Tapi pengalaman Kak Nadine mungkin karena kita masih di satu prodi, mungkin ketemu dosennya ya sama-sama juga itu aja gitu ya. Betul. Jadi Sar, Miss Din gitu-gitu ya. Mungkin betul. Nah,
dari Kak Nadine mungkin ini agak internal sih, cuma dari Kak Nadine, pengalaman Kak Nadine di dosen-dosen Tanri Abeng ini mungkin buat teman-teman takut gitu ya. Sebenarnya gimana sih dari kampus, apa dosen-dosen kampus kita, khususnya di prodi manajemen tuh, dosennya kalau kita minta izin untuk kerja, apakah ada yang strict, oh nggak bisa, pokoknya alasan mau kerja mau apa nggak bisa, atau ada yang bisa mengkondisi apa, ada yang bisa mentolerir atau gimana Kak pengalaman kalian, apakah enak untuk izin atau agak-agak susah gitu? Oke, kalau untuk masalah izin atau tidak, kebetulan saat itu aku memang nggak pernah izin untuk meninggalkan kelas karena kuliah gitu ya, apa karena kerja. Tapi kalau kamu nanyanya suportif atau enggak, ini teman-teman harus tahu juga bahwa semua dosen-dosen di prodi manajemen itu sangat suportif banget gitu. Bahkan aku pernah dibantu dijadikan kasus case study gitu ya kantor aku yang sebelumnya untuk bahan UTS-ku gitu. Jadi malah mulai semakin diarahkan juga gitu, bantu di analisa bareng sama dosen juga. Kalau Aziz ingat waktu itu kita ada satu kelas bareng sama Sir Hans juga. Waktu itu semua presentasi itu berhubungan dengan kerjaan aku gitu ya. Jadi mereka cukup suportif. Kalau untuk masalah izin atau tidak, sebenarnya bukan ke dosennya sih, tapi lebih ke kitanya ini yang menjalankannya bisa bagi waktu dengan benar atau enggak gitu. Kayaknya kalau enggak sering-sering banget gitu ya, dia harusnya sih masih ditolerir lah gitu. Jangan sampai malah kurang ajar ya, dosennya udah suportif, Iya, kita malah jangan izin jangan terus jadi keenakan dikit-dikit izin aja deh. Besok lonjak. ada UTS nggak ikut deh. Ya. Tapi alhamdulillah dari dosen-dosen kita pun kebanyakan mostly sportif ya Kak, sama Sangat-sangat apalagi suportif gitu. kita juga di bagian apa, maksudnya di dunia kerja, maksudnya bukan di hal-hal yang nggak nggak Di berfaedah. luar dari jalur lah. Iya. Ya. Oke. Dan juga jangan malah, tapi juga kita maksimalin dulu dari time management kita pribadi, jangan malah mengutamakan izin aja. Jadi kalau bisa kayak Kak Nadine tadi, nggak pernah sama sekali izin kelas karena emang bisa banget untuk mengatur waktunya. Mungkin kalau masalah mengatur waktu, jadi gue pribadi pun ini teman-teman udah pernah intern juga di di 2 perusahaan, tapi mungkin nggak selama Kak Nadine, baru beberapa bulan. Dan itu tuh, kalau tadi Kak Nadine cerita tentang di dunia F&B industri, kalau aku tuh dulu di ini di perusahaan itu B2B, jadi kita kayak konsultan. Tapi perusahaan itu kecil dan budayanya masih budaya startup gitu lah, jadi kayak kekeluargaan ala-ala gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel dari waktunya, tapi emang mungkin ini sedikit bocoran buat teman-teman ketika kalian mau coba kerja di bagian perusahaan yang judulnya kayak masih startup atau masih kecil dan fleksibel kok waktunya, nggak yang 8 to 5 gitu kan, nggak yang office hour gitu. Emang kedengarannya enak, cuma kadang ternyata ada sisi-sisi kita nggak tahu, jam 8 malam, ayo rapat gitu, ayo meeting jam 8 malam, meeting tiba-tiba jam sekian gitu, bahkan kadang meeting jam istirahat makan siang pun masih meeting gitu-gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama perusahaan yang kita jalani nanti gitu ya teman-teman ya. Dan nggak bisa dipatokin gitu, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain punya budayanya beda-beda, punya toleransi waktunya beda-beda, fleksibilitasnya beda-beda gitu. Jadi harus kita pahamin perusahaan kita yang tempatin, pahamin dosen kita gitu ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Oke, mungkin selanjutnya tadi udah bagi waktu, selanjutnya lebih ke ini. Jadi ini juga lumayan jadi jadi satu yang jadi consideration orang-orang. Kalau kita ambil S2 dulu, terus kita belum kerja, takutnya kan dari beberapa pekerjaan ada maksimal usia. Nanti kita kayak ambil S2 dulu, kan belum tentu juga lancar. S1 pun belum tentu lancar gitu. Apakah ada orang-orang yang takut keburu habis waktu itu masa-masa usia-usia kerjanya, jadinya nggak dapet. Nah ini menurut Kak Nadine gimana buat orang-orang yang berpendapat kayak gini gitu? Oke. Ini kembali lagi menurut aku stigma-stigma yang harus diubah gitu ya. Jadi kenapa harus ngelimit diri kalian sendiri udah ambil S2 kerja sama orang gitu loh. Kenapa nggak ubah pikirannya, coba mulai ke sekarang tuh peluang untuk jadi pebisnis itu udah sangat besar gitu loh. Just kayak opportunity-nya tuh udah di mana-mana. Sekarang udah ada
perusahaan-perusahaan yang kamu bisa crowdfunding kalau kalian tahu. Jadi kalian mau coba invest di perusahaan apa gitu, udah ada gitu loh. Dengan uang yang nominalnya cuma sedikit, ada yang cuma dari per 1 juta kamu udah bisa taruh saham untuk buka sesuatu bisnis gitu loh. Cuman keuntungannya kalian punya ilmunya, punya kemampuannya dari S2 ini gitu loh. Memang betul ada beberapa pekerjaan yang misalnya maksimal usianya di umur sekian gitu. Tapi pendapatku bukan pendapat sih, aku menyarankannya sebenarnya dengan sangat amat gitu ya. Jangan menjadikan itu limitasi kalian sehingga kalian nggak mau S2 malah jadi keasikan. Oke, kalau misalnya udah keasikan kerja mungkin oke, karena buat S2 pun kan tidak ada telatnya ya gitu loh. Mau umur berapa aja masih bisa sekolah gitu. Tapi kalau untuk mikir S2 dulu terus buang-buang waktu nggak bisa kerja, menurut aku itu untuk sekarang udah kurang tepat pikirannya. Karena ya lo udah mulai bisa bikin usaha sendiri. Apalagi udah mateng banget S2, linknya juga makin banyak, networking-nya kan gitu. Jadi mindset-nya harus disesuaikan gitu ya, Kak? Ya, lebih dikembangkan aja. Jangan stay di limitation-nya bahwa kita sampai S2 masih harus kerja sama orang. Mungkin kalau untuk cari pengalaman, oke gitu. Tapi aku yakin teman-teman juga siapa sih yang mau selalu di kaki orang gitu. Pasti kan pengen lah punya bisnis sendiri mungkin gitu ya. Atau mungkin sama keluarga gitu. Gitu sih. Jadi harus ya sangat apa ya, bener. Maksudnya gue pribadi setuju banget. Jadi kita jangan berpatoknya kerja, tapi kalau bisa kita buka lapangan pekerjaan, kita yang bisa bikin Betul. bikin bisnis. Betul. Kenapa enggak gitu ya? Apalagi kan punya ilmunya gitu. Kadang bahkan ada orang yang bukan meng-underestimate sih, cuma kalau kita lihat secara di atas kertas mungkin ada yang nggak kuliah, ada yang nggak akademiknya nggak tinggi-tinggi banget, ternyata bisa buka perusahaan gitu. Ada yang bisa buka restoran dan maju, ada yang bisa buka perusahaan atau marketing agency gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang nanti mau carving di dunia marketing, mau bikin bisnis, gue nggak bisa masak nih, gue nggak bisa bikin usaha industri ini, toh bisa bikin perusahaan digital marketing agency gitu. Mungkin teman-teman yang suka sama nanti konsentrasinya di HR atau finance, juga ada HR consulting perusahaan. Kenapa nggak ke sana gitu kan? Sangat-sangat memungkinkan banget kita yang bikin perusahaannya gitu. Apalagi kalau kita punya basic yang bagus di akademiknya gitu. Pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Ini kembali lagi ke poin yang tadi mengenai komitmen itu juga sih, Ziz. Jadi selain time management, karena time management juga nggak akan mau kamu udah tahu nih, oke, gue harus selesai ini dulu nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Kalau nggak komit dengan pembagian waktu tersebut ya akan berantakan juga gitu. Entah mau dalam hal bekerja ataupun menyelesaikan S2 gitu. Kalau nggak komit pun akan kalah sama rasa mager gitu ya, Kak? Iya, atau kayak kamu gini, keluar dari timeline kadang-kadang dibutuhkan juga gitu ya. Sesuatu yang spontan gitu lah ya. Tapi kalau bisa mengikuti timeline dengan baik gitu, harusnya sih selesainya juga sesuai dengan yang udah di plan gitu. Ya, setuju. Oke, mungkin dari ngobrol-ngobrol kita tadi, kalau dari gue pribadi itu ya mungkin yang bisa dibahas. Mungkin bisa langsung ke teman-teman di sini, nanti kita buka sesi tanya jawab ya, Kak. Mungkin tadi ada beberapa hal yang teman-teman ada yang mau ditanyain mengenai dunia kerja, mengenai pendapat kalian tentang S2 atau apapun, bisa langsung ditanyain aja ke Kak Nadine. Atau mungkin ada yang mau nanya, Kak, kalau di Lumiere kerjanya kayak gimana? Maksudnya budaya perusahaan itu kayak gimana? Karena gue pribadi pun juga sangat-sangat ternyata, karena udah pernah kerja di 2 perusahaan ya. Jadi aku udah kerja di Kak, di Bright Indonesia, di tempat saya Mr. Primadi, sama di Avana. Avana itu social commerce gitu. Dan ternyata emang punya, begitu masuk ke 2 perusahaan yang beda, ternyata beda banget gitu orang-orangnya. Terus kita adaptasi, harus tahu culture-nya masing-masing kayak gitu.
Jadi mungkin teman-teman bisa langsung nanya silahkan di kolom chat atau mau open mic juga sangat boleh banget. Dari Fitro mungkin yang dari tadi sangat memperhatikan kayaknya. Ini sangat luar biasa. Yang tadi fokus di game, semoga bertanya juga nih. jangan nanya ini ya, jangan nanya pemenang games tadi ya, belum soalnya. Nanti. Ini ya, dia nanya nih, Kak. Di komen aja di komen. Oke, siap. Oke, nanti Sony nanti kita mau kumpulin pertanyaan atau langsung dijawab satu-satu, Kak? Boleh langsung dijawab juga boleh. Oke, ini jadi Sambil nunggu Fitro yang dulu lainnya yang bertanya pertama mungkin. ya. Dari Fitro ini, dari materi ini kita pasti ada sangkut pautnya mengenai uang dan waktu. Apakah penting kuliah S2 yang dalam logika memakan uang dan waktu, sedangkan hari tua di depan mata? Karena banyak orang tua yang mengatakan hari tua kita tinggal menikmati hasil. Sedangkan kalau S2 memakan waktu dan uang. Dengan kategori tidak, ini maksudnya dalam konteks tidak dengan beasiswa. Nah, bagaimana menurut Kak Nadine? Mungkin lebih ke worth it nggak sih gitu dengan waktu dan uangnya yang kita keluarin? Silakan, Kak. Oke. Ini tadi pertanyaannya dari Andriski Fitro ya. Salam kenal. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini balik lagi, pasti untuk bisa mendapatkan hasil kan kita harus ada effort di depan dulu ya, apa yang kita harus lakukan gitu. Entah mungkin dari waktu, uang, atau ya mungkin beberapa hal-hal lain, pertimbangan-pertimbangan lain, beda-beda orang, beda-beda pertimbangan ya gitu. Kalau misalnya kita dari awal udah menganggap itu adalah sebuah beban gitu, gimana kita mau meraih hasil di akhirnya gitu. Itu kalau menurut aku sih. Karena anggap oke, misalnya kita harus keluarin uang yang mungkin cukup banyak gitu ya. Namanya juga kita mau menyelesaikan S2 ya. Terus belum lagi waktu, mungkin kalian harus ngurangin lagi waktu main dan lain-lain, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun gitu kan. Tapi di balik itu kita juga jangan lupa bahwa S2 itu kita dapat banyak juga, bahkan untuk kedepannya gitu. Ilmu, belum lagi yang tadi aku udah sempat singgung juga, networking gitu kan. Kayak misalnya kalian sekarang di TAU tapi S2-nya mungkin di kampus lain, akan ketemu orang-orang lain yang mungkin akan satu pemahaman sama kalian, satu pikiran. Jadi kalau misalnya mau bikin mungkin usaha atau mau butuh link apa gitu, akan lebih banyak juga dari situ. Jadi akan kebayar sih kalau menurut aku uang dan waktunya itu. Tapi mungkin ya dengan cara yang beda-beda gitu. Tapi kalau pertanyaan worth it atau enggak, menurut aku cukup worth it. Harusnya worth it. Oke, terjawab ya, Troy? Semoga menjawab. Mungkin juga bentuknya tuh mindsetnya adalah ini bentuknya investment ya. Jadi kita keluarin uang, keluarin waktu buat dapetin return yang lebih gede yang akan datang. Lebih hal-hal benefit. Oke, tadi ada Suni, kalau nggak salah Suni raise hand mau nanya ya, Sun? Iya, Kak. Ya, boleh, silakan. Sorry ya, Kak. Nggak bisa on cam karena ada problem di kamera aku. Jadi pertanyaan gini, Kak. Kakak Aziz sama Kak Nadine kan udah terjun langsung nih ke dunia pekerjaan. Dan pasti banyak dong ketemu orang-orang kayak contohnya orang-orang di universitas bagus, universitas luar negeri, dan universitas yang biasa aja. Sebenarnya universitas itu tuh masuk nggak sih ke dalam kriteria untuk melamar pekerjaan? Kayak contohnya, ini alumni yang ini bagus-bagus loh, gini. Jadi cocok lah untuk masuk ke dalam pekerjaan ini gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Agis, mau langsung dijawab? Iya, silakan Kak, langsung dijawab aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk menjawab pertanyaan yang ini sih, kalau untuk aku ya gitu, udah nggak banyak yang ngelihat kamu lulusannya dari mana gitu. Mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu, ada juga sih yang masih cukup milih-milih gitu ya, kayak mendahulukan misalnya anak-anak dari kampus A, B, C dengan akreditasi yang udah cukup baik gitu, itu juga masih ada. Tapi kayak bisnis-bisnis sekarang gitu, perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak dimilikin sama anak-anak muda juga gitu. Banyak juga yang seumuran-seumuran kalian udah pada punya
bisnis kecil-kecilan deh gitu ya, itu untuk mempekerjakan orang itu udah nggak sensitif terhadap kampus lagi gitu loh. Jadi nama universitas itu sebagai apa ya, paling bahasanya mungkin formalitas kali ya gitu loh. Tapi mungkin kebanggaan buat perusahaan pasti ada, kayak oh karyawan gue lulusan dari sini gitu. Tapi akan lebih memuaskannya lagi buat kita juga adalah kita lulus dari kampus ini tidak kalah membanggakan dari mahasiswa kampus-kampus lain gitu. Kemampuannya sama, bahkan mungkin kemampuannya bisa lebih baik gitu kan. Jadi jangan takut sama embel-embel universitas gitu loh. Karena ya masih banyak juga kok mahasiswa-mahasiswa kampus yang udah ternama tapi juga ya stuck, nggak bisa kemana-mana, belum bisa kerja juga karena kemampuan yang di-share juga nggak ada gitu. Gitu sih, semoga menjawab. Setuju. Karena emang kalau dari pengalamanku pribadi juga ini apa, waktu itu udah sempat kerja dan emang ada beberapa, ya kan kita ketemu sama orang-orang dari kampus-kampus yang universitas apa, PTN lah, perguruan tinggi negeri gitu ya, Unbra, UGM, UI gitu ya, tapi ternyata juga mungkin udah banyak juga dari perusahaan yang mungkin dari HR-nya atau emang dari perusahaan sendiri ngeliat ternyata oh dari yang negeri pun nggak menjamin gitu ya. Jadi ada. Jadi maksudnya kita tuh jangan sampai jadi insecure ketika kita mau nge-apply ke orang kemana-mana ke perusahaan-perusahaan, ya gas aja gitu. Jangan takut karena oh nih gue Tandri Abing kayaknya nggak bisa bersaing sama kalau di perusahaan ini gitu. Betul. Malah kalau menurut aku sih lebih baik kita jangan pernah lupa bahwa kita tuh bawa namanya kampus kemanapun gitu loh. Dalam hal bekerja juga gitu ya. Jadi malah harus dengan yakin gitu, dengan pede juga ya kalau bisa. Maksudnya ya ini kemampuan saya gitu kan. Jadi pun itu adalah kemampuan pribadimu, tapi orang akan menilai oh ternyata kita bisa kok, nggak harus ngambil dari kampus-kampus di ABCD ini gitu. Ternyata kampus ini juga cukup menjanjikan, cukup bisa ikut mengembangkan perusahaan mereka gitu. Jadi ya itu tadi benar kata Aziz, nggak usah insecure juga sama hal-hal seperti itu gitu. Semoga terjawab ya, Sony. Semangat Sony. Oke, ini selanjutnya ada lagi nih. Nih lumayan ramai nih kayak nanya-nanya nih, kayak cukup menarik, banyak banget yang kepo sama dunia-dunia pekerjaan. Nih ini ada dari Samantha. Menurut kakak, lulusan S1 sudah cukup untuk mendapatkan posisi kerja yang baik tanpa harus mengambil S2 nggak gitu, kurang lebih gitu. Jadi kira-kira kalau kita cuma S1 bisa nggak nyampe karir path kita, kira-kira bisa nggak nyampe posisi yang cukup gitu? Oke. Banyak perusahaan, beberapa perusahaan mungkin bisa disebut banyak gitu yang cukup hire karyawan di S1 aja gitu. Tapi untuk kitanya gitu, kita juga harus bisa pinter-pinter ngelihat di perusahaan tersebut ada jenjang karir untuk kitanya atau enggak. Itu satu. Karena kalaupun misalnya kamu mau ganti perusahaan nih, misalnya udah cukup deh mungkin di sini jadi batu loncatan aja nih gitu. Mau cari yang lain. Kalau misalnya selama kamu S1 tapi ada jenjang karirnya mungkin masih oke gitu ya. Tinggal goal kamu sebenarnya apa sih gitu. Ini poinnya belum aku sebut dari tadi. Harus paham juga kerja dan S2 ini goalnya mau kemana gitu. Tujuannya apa sih? S2 cuma untuk lulusan doang? Atau kerja untuk nyari duit? Nah, itu untuk apa? Tujuannya untuk mau kemana sih? Gitu. Itu juga harus tahu. Jadi jangan sampai stay di zona nyaman aja nih. Misalnya udah S1 terus dapat jenjang karirnya oke lagi, S1 aja deh. Padahal sebenarnya kalau kalian amin-amin gitu punya penghasilan yang cukup baik gitu kan, jenjang karir oke, sambil S2 nih, lanjut S2 dengan ilmu yang bertambah juga, pasti kan akan lebih kamu apply ke satu perusahaan akan wah dia udah S2 nih, pasti skillnya oke. Itu akan jadi pertimbangan membayar kamu juga lebih gitu loh. Sebenarnya step by stepnya gitu sih gitu. Jadi
intinya jangan cepat merasa puas. S1 udah oke, dapet jenjang karir udah oke. Kalau misalnya bisa lebih oke lagi, pelan-pelan, why not menurut aku gitu. Setuju. Jadi apalagi yang tadi bilang Nadine, kita harus tahu dulu goals kita, tujuan kita tuh maunya kemana, mau ngapain. Jadi jangan asal kerja, asal kuliah aja, tapi kita harus tahu juga nih maunya kemana, mau ngapain. Betul. Oke, apakah terjawab? Semoga terjawab ya, Samantha ya. Terus tadi juga mengenai karir path juga dilihat di perusahaannya, kira-kira dia menyediakan karir path yang bagus nggak di situ gitu ya, Kak. Ya, Ada ada. juga ada beberapa ini ya, Kak, perusahaan yang ditawarin S2 dari perusahaan nggak sih kalau kita dari Ada, betul. Kayak gitu-gitu juga ada. Nah itu ya tinggal kita harus cukup aktif juga aja nyari tahu kemana. Karena kalau memang ada kesempatannya, kenapa enggak gitu. Karena Ya. ya soalnya pernah dengar cerita juga, jadi kayak ada orang yang kerja di satu perusahaan dari awal ya, maksudnya dari dia posisi di bawah naik sampai di posisi yang tadi kayak kalian bilang, di satu posisi itu ada requirement-nya harus S2. Ya. Tapi perusahaan ini maunya si A ini yang naik. Jadi akhirnya sama si perusahaan, jadi kamu S2 kita yang bayarin kayak gitu. Akhirnya ada kasus pun yang kayak gitu pun ada gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya gini sih, untuk di dunia kerja gitu pasti kan mereka akan mikirnya benefit untuk mereka apa sih gitu kan. Terus feedback yang mereka bisa dapetin apa sih dari menyekolahkan kita gitu. Pasti kan ujung-ujungnya sebenarnya untuk mereka gitu ya. Tapi keuntungan buat kitanya juga apa gitu loh. Kita punya materi-materi tambahan gitu yang bisa ngebantu kita malah sebenarnya kalaupun kita mau keluar dari perusahaan tersebut atau apa gitu ya, kita udah punya pegangannya sendiri gitu. Jadi pelan-pelan aja kalau memang S1 ngerasa udah cukup gitu, ya dijalanin dulu aja. Tapi kalau ada kesempatan untuk apa ya, menambah ilmu sebanyak-banyaknya gitu, coba dilakukan juga aja. Oke, terjawab ya Samantha ya. Mungkin terakhir satu lagi kali ya, karena udah mau jam 9. Oke, silakan. Tadi Brian kalau nggak salah, Raisen ya? Mau nanya, Brian. Kalau enggak yang lain juga nggak apa-apa sih kalau masih ada yang mau nanya. Dari Raisa, Majis mungkin, yang udah menyusun acara ini juga udah punya pertanyaan pribadi yang nggak bisa masukin ke pertanyaan kita ngobrol-ngobrol. Gue sih, boleh nggak? Ya, silakan. Jadi gini Kak, sebenarnya gue mau tanya, nggak jauh-jauh juga sih, intinya gitu-gitu aja. Pengen nanya waktu Kak Nadine dapat kerja pertama kali kan berarti Kak Nadine mulai ngerasain, gue punya duit sendiri nih gitu. Nah terus Kak Nadine ada nggak ngerasain kayak, gue berhenti aja kalau di kuliah ya gitu, gue fokus di kerja aja. Jadi kayak misalkan Kak Nadine udah capek-capek nih, udah semester berapa, terus karena kerjaan jadinya pengen berhenti. Pernah nggak Kakak punya kepikiran kayak gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini jujur sangat relatable banget sama aku gitu ya. Karena aku sih berharapnya semoga tidak dicontoh juga ya. Cuman ini hanya untuk menambah apa ya, pertimbangan kalian aja sih. Jadi waktu aku lulus SMA itu aku sempat langsung lanjut kuliah S1. Tapi waktu itu kebetulan memang dari SMA itu aku udah mulai cari-cari uang sendiri, uang saku lah gitu ya. Jadi ngajar ekskul dance di beberapa sekolah, ada juga ngajar dance murid-murid private gitu. Yang saat itu gitu kalau untuk cuman istilahnya jajan-jajan malam minggu gitu, itu masih bisa gitu lah. Sampai akhirnya S1 aku yang pertama itu cukup terbengkalai waktu itu karena keasikan main dan mikirnya nggak perlu S1 ternyata udah bisa cari duit. Padahal saat itu nominalnya ya nggak seberapa banyak gitu. Sampai akhirnya sempat berhenti kuliah. Nah, kalau kalian tanya, nyesel nggak sih Kak Nadine? Sebenarnya itu masuk list salah satu penyesalan di hidup aku gitu. Kalau boleh jujur nih, karena mikirnya kenapa gue nggak S1 aja ya? Kalau udah S1 kan gue punya ijazah, gue bisa kerjanya lebih
lebih baik lagi gitu dibanding hanya saat itu yang gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi waktu kemarin akhirnya kuliah di Tanri Abeng dan mencoba lagi untuk sambil kerja, tantangannya lebih di situ, lebih mulai aware bahwa suatu saat nih jenuh akan perkuliahan ini akan muncul. Nah, gimana sih caranya biar gue nggak keenakan gitu. Tapi aku menyiasatinya dengan cara seperti ini. Jadi aku dapat gaji sekian. Uang ini akan aku apakan ya gitu. Nah, aku mikir aku masih ada kuliah. Kalau gitu kenapa nggak coba bayar kuliah sendiri aja deh. Awalnya cuma di situ aja walaupun masih patungan sama orang tua gitu. Jadi coba-coba di situ. Jadi mikirnya tetap aku kerja karena aku ada tanggung jawab di sekolah apa di kampus gitu. Itu jadi biar mikirnya gue nggak boleh berhenti kuliah walaupun udah istilahnya alhamdulillah udah nyaman saat itu di pekerjaan yang pertama gitu sih. Sarannya lebih mikir berarti bukan kehilangan tanggung jawab yang sebelumnya, malah tanggung jawabnya nambah jadi 2 gitu. Jadi jangan sampai berhenti gitu. Semoga menjawab. Thank you, Kak Nadine. Ya, sama-sama. Oke, keren. Jadi kita justru kalau kerja biar kita tetap kuliah, motivasi kerjanya pun ini biar bisa untuk bayar kuliah gitu ya, Kak. Iya, betul. Karena kalau cuma buat nongkrong-nongkrong doang pasti nggak akan ada habisnya sih. Betul. Oke, kita udah di penghujung acara. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau nanya lagi, jadi Brian tuh mau nanya nggak sih, Brian? Kalau ntar mau nanya terus nggak kesampaian. Oh, sama ini kali Kak, sebelum kita di penghujung acara, sebelum kita Ya. tutup, mau minta ini sih, apa namanya, Instagram atau LinkedIn-nya Kak Nadine. Jadi emang tujuannya pun kenapa kita pengen, nanti akan sharing-sharing kita, ini nggak cuma sekali, nanti akan ada lagi sekali, 1 kali atau 2 kali lagi, itu sama alumni-alumni yang lain. Jadi tujuannya pun kita untuk membangun relasi antara anak-anak yang masih kuliah sama teman-teman sama kakak alumni-nya. Mungkin bisa di apa namanya, di spill gitu Kak, apa akun LinkedIn-nya kalau kita mau berkontak-kontak sama Kak Nadine untuk mungkin nanya-nanya atau biar tahu referensi. Apa Kak? Nah, ininya. Atau di IG aja atau Kalau untuk boleh di IG aja, kalau di IG karena lebih tiap hari dipakai kali ya, jadi bisa lebih cepat ini apa interaksinya. Bisa aku share di kolom komen aja kali ya? Boleh. Oke. Jadi sedikit-sedikit biasanya sih bisa lebih tahu juga nih mengenai perusahaan-perusahaan yang aku join gitu, kerjaannya kayak apa, karena kebetulan kan aku megang di digital marketingnya. Gitu sih, campaign-campaignnya gimana. Kalau Aziz sendiri nih kalau boleh tanya nih sebelum ending, tertariknya kemana sih kalau untuk di karir path-nya? Itu Kak, jadi itu sebenarnya aku tuh pengennya dulu waktu awal-awal kuliah sampai ya hampir akhir semester tuh pengennya tuh di dunia F&B gitu dari dulu karena kayaknya tuh sangat rame gitu dan kalau kita fokusnya di marketing kayaknya sangat-sangat dipicu buat terus berkreatif gitu kan. Tapi dapatnya opportunity yang dapat itu malah di B2B dua-duanya selama ini udah kerja di B2B industri, yang pertama di Bright kan, terus itu masuk di bagian business development-nya, terus kemarin di Avana dapat di market research, jadi bener-bener nggak sesuai sama yang di plan di awal, tapi akhirnya juga tapi cukup tapi pas dicobain juga ternyata cukup apa bahasanya, cukup menarik lah ternyata di dunia. Makanya karena menurut aku gini sih, poin-poin kamu tadi itu cukup berhubungan juga sama sharing session kali ini kan, berarti karena kamu udah mulai coba di dua perusahaan yang berbeda, untuk ngambil S2 juga kamu makin berarti gue kayaknya nggak terlalu kesini nih, jadi gue lebih kesini gitu loh, jadi lebih menguntungkan sih sebenarnya. Karena tadinya mikir business development tuh kayak gimana, ternyata pas udah dikerjain kayak gini, ternyata kita cari-cari bangun relasi dengan partnership segala macam, ternyata seru juga gitu. Ya. Akhirnya banyak referensi. Ini Karin udah keluar belum nama IG-nya? Sudah. Salah. Kayak everyone. Sorry. Nggak lihat. Nanti DM mana berdua aja nih. Tapi di follow back ya Kak?
Feedback ya, Kak? Ya dong. Oke. Oke, ini teman-teman yang nggak bisa baca chat. Ini kalau di record tuh kelihatan nggak sih di YouTube? Jadi IG-nya nih teman-teman, @NADSATRIAWAN, Nats Satriawan gitu. Ya, betul. Silahkan di follow teman-teman, bisa diminta fallback, diminta tanya-tanya apa ya Kak? Nah, Nadine, mungkin nanti Ya kita dong, boleh izin dong. ini izin ngepost di story terus nge-tag kakak gitu. Iya, boleh, boleh. Boleh banget. Semoga sharing session kali ini juga berfaedah ya, banyak yang makin paham mungkin, sama semoga sharing session kalian ke depannya juga makin rame, engagementnya makin banyak, himpunannya sukses terus. Amin, amin. Jadi kita Amin. masih kita ini kayak apa? Aku tuh suka menganggap teman-teman HMJ yang sekarang nih jadi co-founder gitu. Jadi kita karena kita periode pertama banget kan. Jadi Iya, ada betul. rintangan-rintangan yang memang harus dihadapin sebagai orang-orang pertama gitu. Jadi kadang ngasih tahu ke teman-teman yang di sini pun harus tetap semangat karena yang emang berat juga gitu untuk istiqomah tetap semangat dari awal sampai Betul, akhir. betul. Ya, mungkin nanti juga akan berasa ketika kita udah kerja ternyata emang ya kayak gitu, tanggung jawab tuh ketika kita udah masuk ya harus harus ya bertanggung jawab sama apa yang kita udah pilih di awal gitu kan. Betul, betul. Oke, karena kita di penghujung acara mungkin Majis bisa memberikan nama pemenang games kita yang akan mendapatkan hadiah. Ayo nih, tunggu. Jadi, nih dibacain semua ya nih. Babak pertama itu kan nggak ada yang bisa jawab tuh, nggak ada yang benar. Pas. Babak kedua itu Kak Fitro benar, poinnya 20. Babak ketiga Kak Fitro lagi benar, poinnya 30. Jadi totalnya 50 poin. Babak 4 itu Nadila benar, poinnya 40. Babak kelima Kak Sani benar, poinnya 50. Babak 6 nggak ada yang jawab. Yang jawab tuh sih Ijan doang, tapi Ijan salah jawabannya, jadi kan nggak dapet poin. Terus babak 7 kan Kak Aziz jawab duluan nih, benar. Tapi karena Kak Aziz udah tahu jawabannya, jadinya nggak bisa. Jadinya pemenangnya Karena Aziz dialihkan. Jadi Jadi pemenangnya dialihkan Oh ke iya. Nadila yang jawab setelah Kak Aziz. Itu poinnya kan 70. Ditambah tadi Nadila pas di babak 4 ada poin juga kan. Jadi totalnya 110. Jadi pemenangnya itu Nadila. Yeay. Semangat. Congrats Nadila. Selamat. Terima kasih tadi kata Raisa boleh ikut ya. Saya ikut dong. Saya tidak ikut. Lu nggak ngerti batin gue udah ngomong padahal Ziz jangan ya. Ya namanya juga usaha nyari pundi-pundi rupiah kan. Nadila nggak ada ini kali Ziz ngomong-ngomong 1-2 kata alhamdulillah ya Allah gitu. Apaan? Si ini. Menangnya Nadila. Nadila. Deal, ngomong deal. Alhamdulillah, makasih ya semuanya. Gitu dong. Oke, kita udah di penghujung acara. Terima kasih semua teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Nadine yang udah meluangkan waktunya, udah mau sharing-sharing sama kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir ataupun nanti yang nonton. Jadi nanti di-share ya buat teman tim PR kita. Mana sih? Ada hadir ya? Ya, nanti ada, kita punya YouTube sendiri gitu Kak, jadi nanti bakal ada dokumentasi di YouTube kita, video-video webinar-webinar kita. Sebelum kita tutup, kita foto dulu, teman-teman silakan open cam sebentar. Silakan Fitri, Rahayu, Brian. Ini gue rasa Brian tidur deh, tadi dia sempat mau nanya, nggak jadi. Oke, Fitri nggak bisa. Nadila bisa on cam. Oke. Yang foto siapa, Sa? Majes. Nadila, lu kalau nggak on cam nggak jadi menang lu. Dia udah on cam.
Dihitung, just. Udah nih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke, thank you Thank semua. you. Yuk Kak Nadine, sukses Kak. Terima Jangan lupa kasih follow Raisa dan ya, Adi, Kak Nadine. juga Majes. Oke, thank you semua. Mungkin Terima kasih. dari kita mohon maaf banget Kak kalau banyak kendala.